budaya Sumatera Barat. Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nusanak Pandangan. Bertemu kembali bersama saya Faradila Rivia di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 18 Desember 2024. Dan pada hari ini ya Nusanak Pandangan, kembali lagi kita di program Minang Kreatif. Bersama narasumber kita ada Kak Mega BP dan juga Bang Nando, merupakan seorang konten kreator. Langsung saja kita sapa Nusanak Pandangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mega, Bang Nando. Waalaikumsalam Kak warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Oke, nah ini kesibukannya apa nih Kak sekarang? Mungkin boleh nih dari Kak Mega dulu, kesibukannya apa nih Kak? Kalau untuk Mega, karena Mega habis wisuda kan Kak, masih fresh graduate, mungkin lebih fokus melanjutkan konten ini dan juga kayak melanjutkan usaha dari orang tua di kampung Kak. Oh oke. Ini Kak Mega kampungnya di mana Kak? Mega Muaro Bungo Kak. Oh Muaro Bungo. Oke. Nah ini kalau untuk Bang Nando kesibukannya apa nih Bang? Kalau untuk kesibukan dari Nando sendiri Kak, masih mau lanjut kuliah lagi Kak, dan fokus untuk membuat konten Kak. Oke. Berarti sekarang Bang Nando udah tamat? Udah S1? tamat S1, mau lanjut ke profesi Kak. Oh mau lanjut ke profesi. Iya, Oke. Nah ini Kak Mega juga sempat stalker, itu usaha orang tuanya pelaminan gitu ya Kak? Iya benar Kak. Oke. Nah ini sekarang di Padang lagi ngapain nih Kak? Mau fokus ke konten ini Kak, soalnya kan Mega sama Nando nih Kak gitu, kita tim untuk membuat konten ini. Jadi Mega kayaknya harus stay di Padang Kak gitu. Oh oke. Ini Bang Nando udah tes profesi Bang? Udah Kak, alhamdulillah lulus dan masuk apotekernya kalau nggak Januari itu Februari Kak. Oh oke. Nah ini gimana sih Kak awal mulanya bisa kepikiran nih jadi content creator? Mungkin boleh nih dari Kak Mega dulu. Kalau Mega sebenarnya udah di pertengahan Kak, perjalanan konten ini Kak. Kalau awalnya itu dari Nando Kak, dari Nandonya gitu, kesibukan Nando yang punya ide ingin membuat konten karena dia waktu itu lagi magang Kak di salah satu apotek kan Kak di Padang, karena dia kayak gabut gitu Kak, bosan. Dia kepikiran mau bikin konten tentang seputaran di apotek itu Kak. Oh oke. Awalnya emak-emak yang lagi ke apotek, beli apotek gitu segala macam Kak gitu. Waktu itu keadaannya Mega lagi magang juga Kak, lagi magang di kampung gitu. Jadi Mega belum terjun ke dunia kontennya gitu. Oke. Jadi awalnya nih Bang Nando nih. Bang Nando dulu. Oke. Nah itu gimana tuh Bang dari emak-emak yang mau beli obat ya di apotek akhirnya jadi super travel. Itu gimana tuh bisa kepikiran jadi super travel? Jadi kalau untuk supir travel sendiri Kak, kan dari mak-mak beli obat segala macamnya itu merangkak ke apa Kak, sudah dari emak-emak yang beli obat itu, terus buat konten tuh sama teman-teman Kak, teman-teman di kos, viewersnya nggak naik, baru sharing sama Mega gimana nih, ada nggak ide-ide konten. Nah Mega mencetus Kak, gimana kalau kita buat yang relate di Padang, video-video yang relate di Padang, konten-kontennya seperti tukang parkir liar, angkot, tranek. Jadi itu Kak, tapi pertama-tama nggak terlalu FYP Kak gitu. Jadi dimasukkanlah tentang travel ini karena relate Kak sama si Mega sendiri. Oke. Ya. Ini pengalaman pribadi ya Kak ya. Pribadi Kak. Oke.
Nah itu berarti naiknya pas di travel ya bang ya? Travel. Di travel. Iya, di Waktu travel itu baru. Mega udah selesai magang, Mega kembali ke Padang kan kak. Nah, baru kita bikin konten berdua. Baru di situ Mega juga tuangkan ide-ide Mega kayak coba kita bikin konten ini, kita collab bikin konten ini. Akhirnya di situ lama-lama kak naik gitu, viewersnya juga alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Oke, nah itu pengalaman pribadi yang dijadiin konten gimana tuh kak pengalamannya? Mungkin boleh diceritain. Salah satu contohnya tuh kan kak, kalau misalnya penumpang travel itu sedikit good looking lah kan kak, bisa dibilang lumayan cantik gitu kan. Pasti suka travel yang kayak abang-abang travelnya itu pasti ada sedikit ganjen gitu kak, genit gitu. Agak dibedain ya kak. Agak dibedakan apalagi yang duduk di CC gitu, kayak yang di samping supir gitu. Gitu kak. Oke, itu pengalaman pribadi banget ya kak ya. Pengalaman pribadi. Oke, nah itu waktu naiknya di bulan apa nih kak? Bulan September kak. Oh bulan September. Bulan September. Oke, mulai bikin kontennya di bulan? Mulai bikin kontennya Januari awal Kak. Januari awal 2024 kak. 2024. Oke, berarti kurang lebih udah hampir setahun ya? Hampir setahun Kak. Hampir setahun. Oke, nah berarti itu viewers yang paling banyak ya? Pas di bulan September. Iya Kak. di bulan Mulai naik grafiknya itu pas di September Kak. Oke, tapi yang sebelum-sebelumnya banyak juga nggak yang lihat bang? Enggak Kak. Kalau sebelum-sebelumnya palingan itu mentok-mentok di view-nya 3.000, 2.000, terus baru naik yang konten relate yang Nando bilang tadi Kak, mulai 200.000 tapi nggak konsisten Kak. Tapi pas di travel itu mulai konsisten Kak. Oke, berapa tuh kak pas di travel pertama kali viewersnya? Viewers pertama itu berapa? 1,3 M kalau nggak salah Kak. Oh, wah, masya Allah. Emang pernah nyangka nggak sih kak? Kalau lihat perjuangannya kak, kayaknya nyangka. Nyangka ya? Nyangka. Soalnya kayak kita tuh konsisten tiap hari kak bikin konten gitu dari Januari awal sampai September itu setiap hari kak kita bikin konten gitu. Pasti bakal ada yang naik salah satu videonya gitu. Oke, karena lihat perjuangannya ya kak ya. Perjuangannya gitu. Kadang orang bikin konten iseng-iseng gitu ya. Iseng-iseng. Kalau kita memang niat kak gitu. Memang niat ya kak ya. Alhamdulillah ya kak ya. Sekarang udah banyak dikenal juga ya kak ya. Soalnya pas aku post kan ini yang abang-abang travel itu ya. Oke, kita terima telepon ya kak ya. Iya, Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terputus ya, silakan ditelepon kembali di telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660940. Nah, ini role model dari Kak Nando dan Kak Nando enggak tuh? Kak Mega dan Bang Nando siapa nih? Bang Pras Teguh kalau Nando kak. Bang Nando. Pras Teguh, Kak. Okay. Soalnya dari Nando SMP itu kan nonton Bang Pras Teguh yang Pacaparu ya. Terinspirasilah karakter ama-ama itu tadi Kak. Oke. Dan di sekeliling Nando juga ama-amanya mungkin agak cerewet gitu, masuk di karakter Nando juga Kak. Oke, sesuai ya. Sesuai jadi. Oke, nah itu Kak Mega sama Bang Nando, Bang Nando kan Pras Teguh nih. Kalau Kak Mega siapa nih? Kalau Mega nggak ada sih kak sejauh ini. Mega cuma menemani Nando aja kak gitu, menyemangati Nando dalam berkaryanya kak. Gitu. Oke. Nah ini kan Kak Mega dan Bang Nando itu pernah nggak sih kayak dihujat sama netizen? Kalau hujatan lebih ke Meganya sih kak daripada Nando. Kenapa tuh kak? Mungkin karena Mega nih cewek kan kak. Kan yang lebih apa tuh Nando. Kayak yang lebih apa sih? Lebih apanya? Yang lebih dikenal orang tuh kan Nando kak gitu, abang travel sebagai abang travel, dan juga Nando ini sering live kak. Nah sering live gitu, dan dominan penonton viewers Nando ini kebanyakan cewek juga kak. Oh nggak suka gitu. Dia kan karakternya kan abang travel kak, abang travel tuh kan genit. Gitu Nando ini selama dia live ini pasti mendalami karakter sebagai abang travel kak. Jadi dia genit-genit sama cewek atau apa. Waktu Mega masuk ke dalam live-nya itu tuh pasti yang cewek-cewek yang di dalam live itu kayak gak suka gitu kan. Jadi nyerbunya kadang ke kolom komentar Mega, ke live Mega gitu kan. Oke. Tapi ini kan kalau namanya kita ini ya kak ya, memulai itu pernah diolok-olok teman gak sih kak awal-awal?
Pernah kak. Pernah ya? Pernah. Gimana tuh Bang Nando? Waktu Nando membuat karakter cewek itu kak, karakter ama-ama gitu, kena olo-olo, kalau bahasa Minangnya mangangko gitu. Iya. Tapi alhamdulillah dari orang tua, dari keluarga itu mendukung kak. Soalnya kan orang tua juga tahu sama karakter dunia entertain gitu, seperti ini. Nando juga pernah bilang dari kecil kak, memang cita-cita Nando itu jadi artis. Amin. Amin. Oke, berarti orang tua support ya? Support kak. Oke, asal jangan terlalu dalam perannya ya Bang. Iya kak, jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam, bisa bahaya nanti ya Iya. Kak ya. Oke, nah ini kalau Kak Mega sendiri gimana nih Kak? Pernah nggak sih dicemain sama teman-teman? Kayaknya ada sih Kak, tapi Mega orangnya tidak terlalu menanggapi Kak gitu. Bodo amat ya? Bodo amat gitu. Soalnya waktu itu ke kampus Kak, ada beberapa konten yang FYP itu tuh sering kayak, oh Iko Kak travel tuh, gitu. Kalau menurut Mega ini kayak kesannya tuh kayak mencimeh gitu Kak gitu. Tapi ya udah gitu Kak. Ya udah, nggak apa-apa ya. Gitu. Ikhlas aja ya Kelas Kak ya. soalnya waktu itu masih baru-baru Kak. Oh, Belum oke. sampai sekarang gitu. Oke. Nah ini pernah kejadian pengalaman yang unik atau berkesan nggak sih Kak pas di jalan? Banyak Kak. Banyak ya. Iya. Boleh nih Kak diceritain yang paling berkesan. Yang paling berkesan banyak sih Kak, apalagi kalau misalnya penonton kami itu tuh menyapa kami di jalan gitu Kak. Mesti seneng ya Kak ya. Kayak nggak nyangka ada di posisi ini gitu Kak. Biasanya kayak kami itu tuh kalau ketemu selebgram atau apa artis Minang kan Kak, kayak kami yang senang gitu Kak, perasaan senang gitu kan. Dan sekarang kami ada di posisi itu gitu, apalagi kalau misalnya ada yang minta foto gitu. Oke. Nah itu pas ketemu di jalan biasanya ketemu siapa sih Kak? Ibu-ibu kah? Rata-rata ibu-ibu, kakak-kakak, anak-anak, banyak juga. Banyak ya. Banyak Bang, kak. Banyak juga nanti misalnya Nando live nih kak, bang kemarin kami nampak abang tapi nggak berani sapa gitu juga banyak. Oke. Padahal nggak apa-apa ya kalau ketemu disapa aja. Iya, ya. kadang ada yang takut cuma bisik-bisik aja. iya. Gitu. Kadang memang ada sampai yang teriak Kak di jalan. Oh iya Kak. Gimana Ada tuh yang contohnya Kak? Abang travel katanya. Waktu itu pernah ada satu angkot Kak, isinya tuh anak SMP. Terus angkot tuh nikung kami, satu angkot itu bilang, abang travel kan? Iya Kak. Iya, Kak. Masya Allah. Terus gimana tuh respon Kak Mega? Kayak itu posisinya itu merasa posisinya di situ Kak. Berarti selama ini kami kerja keras bikin konten ini nggak sia-sia gitu. Ternyata penontonnya ada gitu. Ada hasilnya. Ada yang ngingat karakter kami Kak gitu. Oke, berarti sejak karakter travel itu didalamin aja lagi ya Kak ya? Iya kak. Didalamin. Oke, berarti sekarang konten-kontennya emang fokusnya di sebagai abang travel dan akak CC gitu ya? Iya kak. Oke. Nah ini kan namanya konten kreator kan nggak selalu naik ya Kak ya? Betul. Nah itu gimana sih motivasi awal Bang Nando nih sehingga bisa konsisten hingga alhamdulillah sekarang viewersnya banyak ya? Kan Iya, dari Kak. awal itu susah ya naiknya. Betul, Kak, susah. Stuck di 3.000 ya? Start di 3.000 kak. Oke, nah itu apa sih motivasinya Bang Nando? Kalau motivasi dari Nando sendiri kak, ingin naik terus konsisten, biar banyak viewsnya, buat konten setiap hari kak. Cari pengalaman Cari yang relate, pengalaman yang Kak, relate, gitu. Kak. Atau enggak kita tanya sama penonton gitu Kak. Kita sharing juga sama penonton Kak, sama viewers. Kira-kira kita besok bagusnya bikin konten apa ya? Atau kita nanya pengalaman penonton juga Kak. Kayak gitu. Oke. Itu yang nyari idenya berdua atau ada tim kreatifnya nih, Kak? Kalau tim kreatifnya Mega kak. Oh, oke. Iya. Kak Mega ya tim kreatifnya. Oke, kalau Bang Nando bagian editnya. Bagian ngedit ya kak. Oke, berarti awal-awal itu berdua ya, Kak ya? Kerja sama aja ya, belum punya tim. Belum kak. Jadi Nando live kan. Ada salah satu penonton Nando yang asik orangnya kak. Dari situlah Nando berteman, baru dia membantu jadi kameramen kak. Oke. Abang ini ya. Ya abang ini.
Adit namanya kak. Oke, Bang Adip. Ini Iya. berarti satu kameramennya. Satu kak. Satu. Oke, berarti sekarang bertiga ya. Bertiga kak. Oke. Nah, itu kalau untuk di username-nya kan itu Uninan Sekeluarga ya. Ya Uninan Sekeluarga kak. Itu terinspirasi dari apa tuh, Bang? Uninan Sekeluarga ini pertama sekali kan konten sama mama aja kak. Jadi Uninan nih Uninando kak. Oh, oke. Disingkat Uninan ya. Uninando. Jadi sekeluarga tuh karena teman-teman Nando banyak kemarin dan talent-talentnya juga banyak. Jadi disingkat aja jadi sekeluarga semuanya gitu. Oke. Itu sebelum-sebelumnya kontennya nggak Abang sendiri? Enggak, ada teman Nando juga kak yang bantu dari awal itu. Ada teman-teman kos yang membantu Nando. Teman-teman magang. Teman-teman magang yang dari awal. Terus pas Nando mau tamat itu mereka udah pulang kampung kak. Oh, oke. Karena sendiri aja lagi ya. Sekarang sendiri sama Mega sama Adip. Tiga kak. Bertiga. Oke. Nah, ini pasti teman-teman Bang Nando bangga ya hingga ada di tahap ini ya, Bang ya. Alhamdulillah sih kak udah bisa membalikan kata-kata yang pernah mereka ucapkan gitu kan. Oke, bisa membuktikan gitu Bisa ya. membuktikan kak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Berarti ini Uninan Sekeluarga ya, Iya. Uninando. Uninando. Ini peran-perannya ada apa aja sih, Bang? Kalau untuk saat ini perannya ada Amak Malaikat Subuh. Amak Malaikat Subuh. Ya. Apa tuh, Bang? Itu Amak Malaikat Subuh terinspirasi dari dulu Abang Nando kan kak. Mama Nando tuh pakai parfum untuk sholat tau gak, kak? Sinyonyong, minyak sinyonyong. Oh, iya iya. Tercetus lah Abang Nando bilang kan bau mama nih mirip bau minyak malaikat subuh katanya. Oh, oke. Terngiang-ngiang di Nando kak. Nando masukin ke jokes konten Nando. Oke, berarti perannya pertama ada Amak Malaikat Subuh. Amak Malaikat Subuh. Terus Abang Travel. Abang Travel. Kak Sese. Mm-mm. Terus sekarang ada yang baru itu bapak-bapak tua itu kak. Bapak-bapak tua. Iya. Itu siapa, Bang? Itu kalau di konten itu apaknya Abang Travel kak. Oh, oke. Bapaknya Abang Travel ya. Iya. Oke, berarti 4 peran itu 4 terus ya, peran Bang? kak. Iya. Oke, ini kalau untuk Bang Nando sama Kak Mega sendiri itu bikin kontennya per hari selalu ada atau per minggu nih? Setiap hari kami kak. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Oke, pokoknya per hari itu harus ada yang di-post. Harus ada. Harus ada. Harus ada satu konten yang di-post gitu atau satu video lah kak, itu VT. Oke, berarti itu ada settingan untuk ide-idenya dulu ya, Kak ya? Iya, kadang mendadak idenya juga ada kak. Yang mendadak ada juga. Iya. Oke, contohnya apa tuh, Kak? Yang ide mendadak? Sebenarnya banyak kak. Sebenarnya ide kami itu kebanyakan lebih mendadak tuh Lebih kak. mendadak, Kak. Kebanyakan mendadak gitu kak. Oke. Itu yang kadang bikin kami tuh sering berantem kalau mau bikin konten kak. Suka dukanya itu kak. Oke. Iya nih, Kak. Boleh nih, Kak, diceritain suka dukanya? Yang pertama suka dulu nih. Sukanya menikmati hasil yang sekarang. Iya, Alhamdulillah kak udah dikenal orang banyak. Dikenal orang banyak itu sebagai figur yang positif gitu kak. Iya. Terus kalau dukanya kayak lebih ke ego masing-masing kak. Kadang karena mood kita kan beda-beda kak. Kadang sehari ini Mega lagi capek, Nando maksa-maksa bikin konten. Kadang ada Nando yang lagi capek, Mega yang maksa ayo bikin konten gitu kak. Jadi sebelum video itu ke post kami lebih sering berantem dulu kak. Oke. Perjuangan ngepost satu video itu tuh kadang kami berantem dulu, blok-blokan dulu gitu kak. Suka dukanya ya, Kak Iya, ya. suka dukanya. Oke, kalau Bang Nando ada nih tambahannya. Kalau Nando lebih ke ya itu berantem tadi kak, cuma Berantem itu itu aja. ya. Iya. Oke, kalau sukanya Bang Nando? Ya sukanya sekarang udah bisa bantu diri sendiri, nggak nyusahin orang tua, udah bisa bantu dalam Finansial. finansial lah kak, finansial. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya, Kakak. Iya, Nah, itu kalau dari Bang Nando sendiri pernah ngerasain insecure nggak sih pas awal-awal? Kalau untuk insecure pasti ada kak. Ya waktu misalnya kita lagi diundang di acara besar gitu kan. Terus ada selebgram yang lain, kakak-kakak yang lain, ada juga merasa insecure gitu kak. Tapi
karena mereka semua humble, insecure tadi hilang nggak? Oke, berarti pernah ya. Pernah Kak? Kalau dari Kak Mega? Sama Kak. Pernah. Kayak kalau ketemu sama konten kreator yang Iya. lebih senior dari kami Kak, yang lebih duluan terjun di dunia ini dibanding kami, itu rasa insecure itu pasti ada kan Kak gitu. Tapi alhamdulillah orang-orang ini selalu membimbing kami Kak. Membimbing kami Kak. Selalu ngasih motivasi ke kami gitu Kak. Alhamdulillahnya kami bertemu sama orang-orang yang baik gitu Kak. Oke, selalu disupport ya. Kak? Selalu Kak. disupport. Oke, boleh nih di-spill nih Kak Mega dan Bang Nando nama sosial media Kak Mega dan Bang Nando dan juga nama akun konten kreatornya. Mungkin dari Kak Mega dulu. Kalau Mega Instagramnya Mega_BP Kak. Kalau akun TikTok Mega sama Mega_BP juga Kak. Oke, kalau untuk Bang Nando? Kalau Nando itu tadi akun TikTok Nando Uninan Sekeluarga Kak. Kalau Instagram Nandoes_ Kak. Nandoes _ Oke, berarti ini Uninan Sekeluarga, akunnya 1 berdua ya? Iya Kak. Oke. Nah, ini kalau dari Kak Mega dan Bang Nando planning ke depannya ada nggak sih? Kalau planning ke depan lebih ke Mega yang mikirin semuanya Kak. Nah iya, boleh nih Kak Mega. Apa nih planning ke depannya? Kayaknya lebih mengupgrade apa kami Kak, kayak kualitas video kami, terus mungkin ceritanya bakal dibikin lebih kayak gimana ya? Lebih menarik kali Lebih ya? menarik Kak. Lagi. Kalau sekarang nih kan masih pakai background kan Kak travelnya, jadi mungkin kurang terasa relate-nya. Mungkin Kak. kedepannya kami akan coba benar-benar mendalami betul-betul keadaan di travel itu Kak mungkin. Jadi penonton akan lebih melihat kami dalam kemasan baru lagi Kak gitu. Iya. Oke. Kalau dari Bang Nando ada tambahan nggak nih Bang? Itu aja sih Kak. Oke. Iya. Nah ini yang dari Kak Mega dan Bang Nando itu awal-awal bulannya sempat malu-malu nggak sih aktingnya? Malu-malu Kak, Malu-malu. apalagi kalau kami kan bikin kontennya kan di tempat Nando nih Kak. Di tempat Nando ini kan komplek perumahan kan rame kan Kak, dan kami itu tuh bikin konten kan di luar Kak. Itu bocil-bocil pada liatin kami Kak di depan kami gitu Kak. Oke, diketawain bocil ya Kak? Diketawain bocil. Lebih ke situ sih awal-awalnya Kak, susahnya gitu, terganggu di situ. Tapi sekarang alhamdulillah bocil-bocil itu jadi fans kami Kak gitu. Oke, apalagi Bang Nando kan pakai jilbab gitu Iya, ya Kak. Bang ya? Itu awal-awal gimana tuh Bang? Itu awal-awalnya memang pertama malu Kak. Malu ya? Apalagi kan Nando pernah juga buat yang emak-emak itu di Car Free Day Kak. Oh iya, di Car Free Day. Tapi nggak videonya viewsnya nggak meledak Kak. Stuck di 3.000 padahal udah effort kan. Malu-malu tapi dijalani Kak. Semuanya dijalani. Oke, itu sempat diketawain nggak Bang pas di Car Free Day? Banyak Kak yang ngetawain Kak. Ada yang bilang ke apa? Keburu panso keburu viral gitu katanya Kak. Kepepet viral. Kepepet viral katanya. Terus itu bilang langsung Bang? Iya ngomong lagi jalan gitu Kak. Kakak-kakak gitu. Kami bodo amat aja Kak, ketawa-ketawa Kak. Kadang itu bikin mental kita down juga ya Bang ya? Iya Kak. Tapi ya udah Ya bodo udah, amat aja. Bodo amat aja Kak. Karena Nando juga teman-teman Nando juga support juga waktu itu kan. Kalau mau di titik atas harus berani gitu. Harus susah-susah dulu Harus ya? susah-susah dulu. Iya. Oke. Waktu itu Kak Mega ikutan gak nih Kak? Enggak Kak, waktu itu Mega sedang PL di kampung di Morobungo kan Kak gitu. Pokoknya selama 6 bulan tuh Mega hanya memantau lewat sosial media aja Kak, bagaimana kerja keras mereka setiap hari. Oke. Pokoknya waktu Mega ke Padang September, disitulah benar-benar berkah mungkin Kak. Mega pulang ngasih ide-ide langsung meledak gitu Kak. Oke, alhamdulillah ya Kak ya, Alhamdulillah, Kak. dapat inspirasi dari kampung ya. Iya Kak. Tapi yang alhamdulillah bangetnya itu Kak, pas selesai Mega Kompre Kak, Nando buat video itu langsung meledak Kak. Di sana meledaknya Kak.
selesai Mega Kompre. Tapi itu sebenarnya Kak, cerita kita dapat video yang meledak travel itu Kak, itu juga ada dukanya Kak gitu. Apa tuh Kak Mega? Itu seminggu sebelum itu Kak, Nando itu tuh Semhas. Iya. Semhas Kak. Jadi kita tuh diuji dulu dalam segi itu Kak, dalam pendidikan, ada dalam karir kami yang itu Kak mungkin. Nando Semhas itu gagal Kak. Gagal. Itu Nando udah nggak fokus lagi mau ngonten Kak, itu udah kayak awuran lah kan Kak pikirannya. Abis itu Mega Kompre Kak. Mega Kompre hampir gagal. Gara-gara? Gara-gara mungkin dosen penguji Mega Kak. Oke. Dosen bermasalah sama dosen penguji Kak. Itu betul-betul hampir gagal Kak. Terus Mega pulang dari situ maghrib itu Mega nangis Kak, sendirian sampai jam 12 kalau tidak salah kan. Iya. Tahu-tahu karena Nando nggak mau mengganggu waktu Mega kan Kak, lagi bersedih. Dia ingat Mega pernah bilang coba bikin konten travel. Iya. Terus Nando coba-coba kan Kak, sendiri tuh Kak bikin konten travel, awalnya sendiri. Itu betul-betul ide yang pernah Mega sampaikan ke Nando, coba bikin konten ini, tapi nggak pernah kejadian Kak. Di malam itu dibikinlah sama Nando. Karena Mega lagi sedih kan. Di situ Kak viralnya. Dan alhamdulillah abis itu langkah kami dipermudah habis itu Kak. Masya Allah. Alhamdulillah. Emang kita nggak tahu ke depannya ya Kak ya. Karena kan kita yang berencana, Allah yang menentukan. Betul. Itu pernah nyangka nggak sih Bang? Kalau yang itu memang nggak nyangka Kak. Kalau jalannya seperti itu Nando nggak nyangka Kak. Soalnya kan yang pikiran Nando tuh yang untuk viral itu yang emak-emak ini tadi Kak. Tapi pas di travel dia viral Kak. Jadi karakter yang emak-emak ini tempat tenggelam Kak. Diimpit sama Abang Travel dan Kakak CC. Mulai kami naikin lagi. Itulah tadi viralnya minyak malaikat subuh Kak. Oke. Masya Allah. Alhamdulillah ya Kak Mega. Alhamdulillah. Ternyata ada ujiannya dulu baru dapat pencapaian ini Kak. Iya, Gitu. kayak ada hujan dulu baru pelangi ya Kak ya. Dikasih hujan dulu baru dikasih pelangi kan Kak. Iya, oke. Nah ini kalau dari Kak Mega sama Bang Nando nih, menurut Kak Mega sama Bang Nando, platform apa sih yang paling bikin konten itu naik? Kalau Nando sendiri sih TikTok Kak. TikTok Untuk ya? saat TikTok. ini. Oke, kalau Kak Mega Iya, sama TikTok sama Kak. Kenapa tuh Kak? Karena memang kami awalnya memang di TikTok Kak. Di platform TikTok kami mapakan ide kami, konten kami itu Kak. Iya. Menyalurkan Di IG enggak ya? Di Instagram Nando baru aktifnya setelah konten kami viral Kak. Baru Nando mulai rajin-rajin upload di sana karena Kak. udah kelihatan udah banyak viewersnya nih gitu. Nando pindahkan viewersnya ke Instagram. Oh oke, berarti apa yang diupload di TikTok nggak diupload ke IG sebelumnya? Enggak Kak, pertamanya enggak. Oh pertamanya enggak. Ya, karena dari penonton juga mau share ke IG, Nando coba dengerin masukan dari penonton, Nando masukin lah ke Instagram Kak. Alhamdulillahnya lagi meledak juga di Instagram Kak. Iya, oke. Berarti kalau untuk pemula kayaknya TikTok ya. TikTok Kak. Oke. Nah ini dari Kak Mega sama Bang Nando, apa sih tipsnya untuk konten kreator pemula nih? Mana tahu nih ada dari pendengar kita yang pengen jadi konten kreator tapi bingung nih mulai dari mana. Silakan dari Kak Mega dulu. Sebenarnya kami pun kayak masih pemula kan Kak gitu. Kalau dari pengalaman kami benar-benar kayak niat tuh betul-betul harus apa sih Kak? Harus kuat niat, konsisten gitu Kak, konsisten. Terus harus punya ide-ide yang kayak kreatif dan juga apa yang sedang tren itu Kak kita harus mengikuti. Karena kita kan di dunia entertain Kak, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Apa yang sedang tren kita harus betul-betul ikuti gitu Kak. Oke. Ya intinya konsisten sih Kak. Oke. Kalau dari Bang Nando? Kalau dari Nando sih Kak harus kuat mental yang pertama ya Kak. Karena sampai dibilang kebelet viral ya. Iya, soalnya kan konten kreator itu berbagai macam Kak. Ada yang konten kreator komedi, ada yang keseharian, ada yang drama. Itu sebenarnya semuanya harus kuat di mental aja sih Kak. Oke. Iya. Ini kalau konten dari Bang Nando sama Kak Mega itu murni bahasa Minang ya? Iya Kak. Semuanya bahasa Minang. Bahasa Minang Kak. Bahasa Minang, tapi kami juga menyelipkan sedikit bahasa Jambi karena kami juga mengangkat Muaro Bungo sama Jambi Kak. Travelnya kan jurusan Bungo Jambi, Bungo Padang, Bungo Bungo Padang. Padang. Oh, Padang.
Oke, karena Kak Mega orang Jambi ya? Ya, Morobungo Jambi. Nando juga. Oh, oke. Tapi orang tua kami memang asli Minang. Orang tua asli Minang. Oh, merantau di Merantau Muaro ke Jambi. Muaro Di Bungo. Morobungo, Kak. Oke, tapi kalau untuk bahasa Muaro Bungo Jambi, Minang ini walaupun mirip tapi ada beda-bedanya Ada juga bedanya, kan? Kak. Berbeda, Kak. Berbeda juga. Berarti menggunakan dua bahasa itu ya, Dua Kak? bahasa, Kak. Oke, berarti itu kayaknya viralnya itu karena ini ya, Kak, ya, bahasa daerah ya. Karena rata-rata juga orang Minang suka banget nih kalau Iya, konten-konten Kak. Minang ya. Iya, benar-benar. Karena memang orang Minang yang dijangkau sepertinya, Kak. Kayak orang Minang yang di Medan atau di Palembang atau apa. Masuk, Kak, videonya ke FYP mereka. Iya, apalagi kalau misalkan orang Minang ini ada di mana-mana ya, Kak, yang Iya, merantau ya. Minang itu luas, Kak. Di mana-mana ada. Iya, oke. Berarti itu tipsnya tadi pertama konsisten ya, Kak ya. Konsisten. Kalau dari Bang Nando apa nih, Bang? Tips untuk konten kreator pemula nih. Tipsnya itu harus lebih kreatif, Kak. Kreatif ya. Kreatif, mau belajar, nggak sungkan-sungkan bertanya kepada konten-konten kreator yang namanya udah besar. Terus jangan apa juga kalau udah mempunyai masa, jangan sombong juga, Kak. Itu aja pesannya, Kak. Jangan sombong ya kalau dari atas ya. Iya, Kak. Kalau misalkan belum naik-naik juga, jangan putus asa. Putus asa, jangan putus asa. Iya. Oke. Nah, ini kalau dari Kak Mega sama Bang Nando, kalau misalkan awal-awal tuh sempat putus asa nggak sih? Sempat, Kak. Sempat ya. Titik terendah kami waktu kami hampir gagal, Nando gagal SMH, hampir gagal komplit. Itu tuh udah titik terendah, Kak. Itu kami merasa kayaknya udah hancur gitu, Kak. Udah hampir putus asa karena mikiri konten, mikiri kuliah, Kak. Saat itu kita harus ngejar target gitu kan, Kak. Itu, dan kami juga mikir usia orang tua udah lumayan tua nih, gimana nih planning ke depannya kalau kita gagal di sini gitu. Oh, oke. Berarti itu benar-benar masa sulit ya, Kak ya. Takut ngecewain orang tua pada saat itu, Kak. Oke. Nah, itu masih ingat nggak sih, Kak, waktu awal-awal viral di Bang Nando? Gimana sih respon orang tua Bang Nando? Pertama dia orang tua Nando nggak tahu, Kak. Oh, nggak Nggak. Setelah seiring berjalannya waktu mereka nggak percaya, Kak. Terus pas kemarin datang ke Padang, pas ke Transmart, itu banyak yang minta foto, Kak. Dari sana lah mereka percaya, Kak. Oh iya. Langsung ada meet and greet gitu ya, Bang ya? Enggak, kami belanja, Kak. Oh, belanja. Jadi orang banyak minta foto gitu, Kak. Abang travel. Oh, berarti memang betul, Kak. Dari sana lah mereka bangga, Kak. Oke. Kak Mega gimana, Kak? Kalau Mega, orang tua Mega dari awal, Kak, ngelihat Nando dari awal itu keluarga Mega sih lebih dari awal mensupport Nando, Kak, sebenarnya. Dari keluarga Mega. Jadi kalau keluarga Mega memang dari awal sudah bangga dengan kami, Kak, gitu. Walaupun viewersnya berapapun, mereka udah menganggap kami itu udah sukses, udah terkenal gitu. Nah, juga keluarga ya, Iya. Kak. Ya? Sampai Nando live kan, Kak, awal-awal itu kan viewersnya masih sedikit. Itu yang mantengi 5 orang itu keluarga Mega semua itu, Kak. Iya, satu rumah, Kak. Satu rumah. Kadang kalau keluarga Mega udah masuk nih lagi komedi nih, Kak, langsung diam Nando, Kak. Kalem ya. Langsung dalam, Kak. Kalau sekarang. Oke. Kalau sekarang gimana, Bang? Kalau sekarang bodo amat, Kak. Ya, soalnya kan kita pure menghibur, Kak. Jadi selagi nggak kata-kata kotor aja yang keluar dari mulut, menurut Nando nggak apa-apa, Kak. Iya. Oke, aman ya. Aman. Ya, itu juga udah pesan dari orang tua. Kalian kalau mau jadi konten kreator, kalian harus membawakan vibes positif gitu. Iya, Kak. Oke, yang bermanfaat. Yang bermanfaat. gitu ya, Kak, ya. Oke. Nah, ini harapan dari Kak Mega ke depannya apa nih, Kak? Harapannya apa ya? Semoga kami selalu terus berkarya, Kak, menghibur masyarakat Minang gitu, semua masyarakat gitu, Kak. Dan juga kami berharap konten kami selalu dikenal baik sama orang, Kak. Selalu menjadi untuk hiburan untuk orang-orang gitu. Oke. Supaya masyarakat Minang khususnya ya terhibur. Terhibur. Gitu ya.
Oke, apalagi kalau konten-konten Kak Mega dan Bang Nando itu banyak yang relate juga ya. Iya Kak. Jadi memacu orang-orang untuk komen gitu ya. Oke, nah kalau untuk Bang Nando sendiri apa nih harapannya? Untuk harapan Nando ke depannya semoga bisa lebih orang lebih banyak lagi tahu dengan kami seperti itu, orang lebih terhibur lagi, lebih berkomentar positif, dan kalau bisa lebih menjangkau keluar Minang ini Kak. Jadi kita Luar minangkan Sumatera. Indonesia ya. Iya. Kita minangkan Indonesia. Minangkan Indonesia. Oke, semoga apa yang diharapkan tercapai ya Kak Mega Amin dan Kak, Bang amin Nando. Kak. Iya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini nggak berasa nih Kak, kurang lebih kita udah 45 menit ya. Wah. Terasa cepat ya Iya, Kak. cepat ya Kak. Mungkin next time kita bisa atur-atur Oke, jadwal lagi. boleh. Oke, boleh Kak. Oke, nah ini boleh nih Kak ke closing statementnya Kak Mega, apa nih pesan dan kesan Kak Mega khususnya untuk generasi muda Minang supaya lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi, dan supaya lebih berkarya lagi. Ya, kalau untuk pemuda Minang Kak, karena kita membawa nama Minang, usahakan nama Minang ini tetap wangi, tetap terdengar bagus, terdengar baik di mata orang gitu, di mata dunia gitu Kak. Dan juga tetap menjaga ciri khas Minang gitu Kak. Batarati kita di mana Iya. di mana Kak. Batarati ya Kak Harus ya. tahu Batarati gitu. Karena kalau di Minang juga di Bumi Dipijak, di Ah, situ di situ lagi lagi dijunjung. dijunjung. Oke, ada lagi Kak Mega? Mungkin Nando? Oke, akan Bang Kalau Nando. pesan dari Nando itu aja Kak untuk generasi-generasi muda Minang itu semangat untuk mencoba Kak. Semangat untuk mencoba, jangan takut untuk mencoba karena sebelum kalian mencoba kalian nggak tahu hasilnya Kak. Oke. Dan selalu junjung tinggi nama Minang dimanapun mereka berada Kak. Iya benar, dan mungkin lebih bijak dalam bersosial media Iya, sih Kak. Kak. Oke. Nah berarti untuk awal-awal memulai itu yang penting semangat aja dulu ya, mulai aja dulu ya. Iya Kak, mulai aja dulu Kak. Nekat aja dulu Kak. Cemeeh orang, cemooh orang jangan dipikirkan Kak. Oke, malah itu bisa jadi motivasi Iya, ya. iya Kak. Oke, ini Bang Nando teman-teman itu motivasi ya awalnya. Sangat motivasi sekali Kak. Sangat motivasi. Iya, Kak. Oke deh. Terima kasih ya Kak Mega dan juga Bang Nando. Iya Kak. hari Iya, Kak. ini. Sama-sama. Semoga apa yang diharapkan tercapai ya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga lebih dikenal lagi ya. Kalau bisa seluruh Indonesia ya. Amin. Bisa jadi artis nih cita-cita Bang Nando. Ini BTW Kak Mega cita-citanya waktu kecil apa nih Kak? Kalau waktu kecil apa ya? Pilot sih Kak. Pilot ya. Pilot. Amin. Amin. Amin aja ya. Amin. Oke deh, makasih Kak Mega dan Bang Iya, Nando. sama-sama, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Nusana Pandangan, tadi kita sudah bersama ya dengan narasumber kita, ada Bang Nando dan juga Kak Mega merupakan seorang konten kreator. Terima kasih yang sudah setia bersama kami ya Nusana Pandangan di 92,4 MHz di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. Dan jangan kemana-mana, Nusana Pandangan tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang.